Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pinjaman yang ada di Shopee, teman-teman ya. Di sini ada SPayLater, ada ShopeePay, teman-teman ya. Di sini ada pinjam. Kalian klik saja seperti ini ya. Biasanya akan naik limit kalau misalkan di sini di awal bulan dan pembayarannya itu secara berkala ataupun pembayarannya itu sesuai jatuh tempo. Di sini suka ada diskon kalau di bulan-bulan tertentu. Silakan kalian dicek saja banner yang ada di bawah. Oke, di sini banyak yang salah tafsir teman-teman ya. 1 sampai 31 Juli aktivasi pinjam tulisannya seperti itu ya. Dan dapatkan bonus 25.000 seperti itu ya. Nah, untuk bunga sendiri ini apakah bunganya 1, atau 5%, Bang? Oke, di sini saya sudah ada pinjaman 500, 600, 1 juta, 2 juta 200. Misalkan kalian klik di sini ya. Nah, untuk peminjaman dari ketentuan pinjam sendiri yang terbaru yaitu nomor 1, kalau kalian pinjam tanggal 25 artinya bayar bulan depan tanggal 25 juga ya. Dan kalian wajib bayar itu sebelum tanggal 25 biar tidak terlambat. Nah, yaitu tanggal berapa, Bang? Tanggal 23 ataupun 24 sudah lunas ya, teman-teman. Seperti itu. Itu cara amannya ya biar tidak terlambat. Nah, yang jadi pertanyaan kalau misalkan ini terlambat ya, bayarnya bukan tanggal 25 nih, Bang. Saya kemarin belum gajian nih. Tanggal 26 gajian saya. Itu telat 1 hari maka akan dikenakan itu biaya cicilan teman-teman sebesar 5%. 5% itu yang mana, Bang? Itu cicilan pertama, kedua, ketiga sampai lunas bakalan terkena bunga 5%. Jadi kalau misalkan terlambat 1 kali, konsekuensinya semua cicilan yang sampai lunas ini bakalan terkena bunga yaitu sebesar 5%. Itu ketentuan dari dulu ya, teman-teman, seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ini terlambat bayar malah bayarnya tanggal 26? Biasanya kredit skornya itu bakalan jelek. Nomor 2 di sini untuk peminjaman kedepannya mungkin susah untuk di ACC. Nomor 3, nah kalau terlambat itu sudah lama biasanya itu akan dinonaktifkan, teman-teman, yaitu dari fitur pinjamannya seperti itu ya. Nah, untuk bunganya berapa atau gimana, Bang? Nah, jadi banyak yang bingung ya, teman-teman. Kalau kalian klik ajukan artinya limitnya masih tersedia yaitu 3 juta seperti itu ya. Kalau saya paling kecil misalkan mengajukannya itu minimal 500.000 seperti ini. Kalau sudah di sini proteksinya itu ya, kalau di luar pulau ya aktifkan, kalau enggak ya terserah ya. Nah, di sini bunganya berapa? Ada yang 3, 6 dan 12. Tentunya di sini lebih murah yang durasinya semakin pendek. Terus kalau ada voucher di sini dicoret seperti ini, teman-teman. Nah, untuk perhitungan bunganya di sini ada tagihan bulanan jatuh tempo tanggal 11 karena kalau ngajukan tanggal 11 maka jatuh temponya yaitu tanggal 11. Jadi dipikir-pikir terlebih dahulu ya sebelum meminjam. Di sini kalian klik saja sekali. Nah, ini adalah perhitungan yang benar ya. Jumlah pokoknya yaitu 166, biayanya itu sangat mahal yaitu 25.000. 25.000 itu yaitu biaya cicilan bulanan. Di sini ada tulisan bulanan ya. Yang artinya per bulan, teman-teman ya. Kalau dulu mungkin enggak seperti ini, tapi pas lihat saya seperti ini. Nah, di sini 166 ditambah 25, totalnya 191. Jadi ini bunganya 5%, ini 5%, ini 5%. Boleh dibilang seperti itu ya kalau lihat perhitungan ini seperti itu. Karena kemarin di iklan ada yang bertuliskan 1,3%, pas dipakai malah terkena 5%. Saya masih bingung, Bang. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kemarin ya. Nah, intinya di sini teman-teman kalau misalkan tenornya yang 3 bulan terus ininya 500.000, kita klik aja yang ini ya. Jumlahkan aja semua, ibaratnya ini 200.000 lah ya. 200.000 dikali 3 udah lumayan, teman ya. Jadi kalau minjamnya 500, nanti bayarnya selama 3 bulan 600. Nah, boleh dibilang itu adalah total bunganya seperti itu. Total bunganya di sini kalian bisa menyimpulkan yaitu 100.000 ya, seperti itu.
karena kalau dihitung kasar ya 191 dikali 3. Nah total bunganya yaitu dia ya 500.000 dikurang total yang ini. Nah itu adalah bunganya. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan ya. Nah caranya seperti ini teman-teman, apalagi yang belum bekerja ya. Di sini kalau KTP-nya di bawah 18 tahun biasanya itu limitnya maksimal 500.000 seperti itu ya, karena mungkin hanya menggunakan uang jajan dari emak aja ya teman-teman. Kalau misalkan 18 tahun ke atas biasanya dikasih limitnya itu 500 sampai dengan maksimal biasanya 10 dulu baru ke 20 ya teman-teman. Nah mungkin berbahayanya itu kalau cara menghitungnya seperti ini, gaji per bulannya itu misalkan 4 terus di sini untuk peminjamannya jangan berani mengambil 2 juta teman-teman ya. Paling besar itu beraninya 1 juta saja kalaupun kepepet teman. Kalau 1 juta di situ ada bunganya ibaratnya 300.000 kalau ngambil yang tenor 6 bulan. Kalau yang 1 bulan ibaratnya bunganya 100.000. Nah kalau pinjamannya gede gimana bang? Waduh semakin gede bunganya semakin gede juga. Jawabannya kalau ini tidak mampu teman-teman ya, ini tidak mampu ya untuk membayarnya, jangan coba-coba ngambil teman-teman ya lebih dari gaji kalian seperti itu. Kalau pendapatannya misalkan 4 ya, terus kalian ngambil di Shopee ataupun di mana saja, kalian wajib bulan depan itu mendapatkan 4,5 ya. Lebih bagus mendapatkan 5 juta ya. Nah kalau tidak mampu nggak usah seperti itu, jadi dipikir-pikir terlebih dahulu ya. Nah mungkin itu pelajaran teman-teman ya mengenai dari perhitungan bunga dan di sini untuk pembayaran dan tenor ya. Jadi kalau misalkan banyak yang bertanya di sini, bang kalau misalkan limit saya 1 juta teman-teman ya karena akun baru, cicilan pertama itu 300, kedua itu 300 lagi, ketiga 300 lagi. Kalau misalkan pembayarannya harus berurutan teman-teman ya, contohnya kalau ini nih tanggal 25 harus dibayar, ini juga tanggal 25, ini juga tanggal 25. Kalau misalkan pembayarannya itu di bulan ke-1 udah dibayar nih, nah bulan kedua sama bulan ketiga langsung dibayar semuanya, itu biasanya untuk akun Shopee-nya akan susah untuk mengajukan lagi. Dan nomor 2 biasanya karena terlalu cepat pembayaran, limitnya itu biasanya tidak bisa dipakai seperti itu teman-teman ya. Nah kalau misalkan ini sudah lunas terus kalian mau ngambil lagi, perhatikan gaji kalian dan perhitungannya seperti tadi ya. Di sini ada jumlah ajukan itu sebesar 4 kali ya. Nah di sini saya juga pengen ini cepat lunas teman-teman ya. Kalau misalkan ini sudah lunas insya Allah nanti untuk menggunakan ini seperlunya saja. Kalau ada tombol ajukan artinya bisa mengajukan karena limitnya masih tersedia dan kalian wajib membayar bunganya. Kalau terlambat 1 hari akunnya bisa dibekukan ataupun mode fiturnya bisa hilang ya. Selain itu ruginya 3 kali lipat. Yang pertama bunga 5%, yang kedua membayar bunga keterlambatan tiap bulan ya. Kalau ditambah-tambah itu double ruginya 2 kali lipat ya, kecuali mungkin yang sudah tajir ya membayarnya itu sesuai dengan jatuh tempo dan membayar ataupun ngambilnya sedikit saat darurat saja seperti itu. Oke, itu untuk beberapa alasan ataupun cara bagaimana mengajukan dan bagaimana cara menghitung serta bagaimana bunganya berapa ya. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan teman-teman hati-hati sekali dalam mengambil keputusan ya, karena sebelum kalian terlambat ya, penting di sini tanggung jawabnya sudah terpenuhi seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat ya itu teman-teman ulasan dari Shopee ya mengenai dari tenor pembayaran dan bunganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.